Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kaulah pujian kami, sembah kami, pujian kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. sungguh indah. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan
Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup dan kebaikan Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi setiap hari, tapi keyakinan kita pada Tuhan bahwa kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami tanpa syarat, sumber kebenaran, dan kebenaran itu sendiri adalah Allah. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak dapat mengalami, menikmati, menghidupi kebenaran itu tanpa Tuhan, tanpa kebenaran itu sendiri yang menuntun hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa pada waktu kami mendengar firman Tuhan ini, kebenaran-Mu sendiri yang akan menuntun kami untuk mengerti firman Tuhan ini, dan akan memampukan kami siap untuk diproses, diubah oleh Tuhan sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Dan kami mohon supaya pada waktu kami mendengar firman Tuhan ini, Engkaulah yang mengontrol waktu dan tempat ini, menguasai hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami pada waktu mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini merupakan minggu yang keempat, masih berbicara tentang kemerdekaan dengan satu subtema firman Tuhan, memiliki kualiti hidup sesuai dengan standar Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 38. Matius 5 ayat 38 hingga 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminjam kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, jemaat yang terkasih, subtema firman Tuhan hari ini yaitu quality hidup sesuai dengan standar Tuhan. Orang Kristen yang telah merdeka di dalam Kristus harus mencapai tahap perkembangan pribadi yang berpotensi tertanam di dalam diri masing-masing. Gagasan apa yang saya maksudkan adalah menjadi seorang yang sehat, lengkap dari sudut moral dan kasih yang menyeluruh, seutuhnya. Dan quality inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mencapai pada label yang Tuhan mau memerlukan proses. Proses itu menuntut kasih, keteladanan kita pada kasih Tuhan kepada manusia adalah satu quality yang sangat berharga dan kita tidak dapat menilai karena terlalu berharga. Kristus memanggil pengikut-pengikutnya itu, kita sebagai pengikut Kristus, untuk merawat orang lain dengan hormat, termasuk memusuhi kita, melukai dan menyakiti kita, merupakan quality yang jarang berlaku di dunia pada hari ini. Semua orang mengharapkan quality. Membeli barang, menghasilkan sesuatu pun mengharapkan quality. Barang yang berquality biasanya dihasilkan oleh bahan yang berquality dan satu proses yang banyak proses dengan cara yang berquality.
Kualitas sesuatu barang itu dapat dibuktikan dengan ketahanannya, tahan uji. Nah, bagaimana kualitas hidup sesuai standar Tuhan? Harus menjalani proses dan cara yang berkualitas, dan bukan mudah dan menyakitkan juga untuk memproses, mengubah sesuai apa yang Tuhan mahu, sesuai standar Tuhan, dan harus tahan uji dalam proses Tuhan. Nah, kualitas iman kekristenan kita itu adalah Yesus sendiri. Kualitas hidup sesuai dengan standar Tuhan adalah tanpa syarat, meskipun dibayar dengan harga yang mahal dan lunas. Itu darah Yesus sangat berharga, itu nyawa sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Nah, memiliki kualitas hidup sesuai standar Tuhan, kita belajar dua hal. Yang pertama, memiliki moral sesuai dengan etika Kristen. Kita perhatikan ayat 30, kita perhatikan ayat yang ke-38 dan 39. Nah, etika Kristen artinya hukum budaya, sebuah cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang Kristen. Etika Kristen adalah keinginan Allah dari manusia yang diciptanya menurut gambarnya, serta sikap manusia terhadap keinginan Allah. Nah, apabila dilihat dari sudut pandang Taurat dan Injil, maka etika Kristen adalah segala sesuatu yang dikehendaki Allah, dan itulah yang baik. Nah, Kristus mengajar dua hal kepada kita. Pertama, tidak boleh membalas dendam. Dalam ayat 38 hingga 40 ini, Yesus menjelaskan terperinci mengenai reformasi, perubahan terhadap hukum pembalasan. Itu dari hukum Taurat kepada setelah penebusan Kristus. Nah, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Inilah perintah dalam ke-10 hukum dalam perjanjian lama. Tetapi hukum tersebut bukanlah hukum yang selalu harus dilaksanakan oleh setiap orang pada masa itu. Jikapun mereka memang menghendaki, mereka menuntut pembalasan itu secara hukum. Kita menemukan dalam, kamu akan membaca, saya tidak akan membaca, tapi boleh kamu membaca dalam kitab masing-masing. Di dalam Keluaran 21 hingga 20, ayat 21, dan dalam pasal 21-24, Imamat 24 ayat 19 hingga 20, dan Ulangan 19 ayat 21. Dalam ayat tersebut, pelaksanaan adalah pejabat yang bertindak sebagai hakim. Nah, hukum tersebut memberikan pandangan, memberikan panduan kepada para hakim bangsa Yahudi mengenai hukum yang harus dijauhkan dalam kes yang menyebabkan cacat fisikal. Nah, di pihak yang melakukan kejahatan pula, undang-undang ini dapat menimbulkan rasa takut. Sementara di pihak yang dirugikan, panduan ini dapat mengawal mereka agar tidak menuntut hukuman yang lebih berat daripada sepatutnya. Contohnya, bukan nyawa ganti mata atau nyawa ganti gigi, tetapi apa yang adil sebandingnya, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Panduan ini menunjukkan bahwa kehilangan cacat anggota dalam perkara seperti ini boleh diganti juga dengan uang. Nah, walaupun telah ditetapkan bahwa orang tidak boleh mengganti nyawa seorang pembunuh dengan menerima uang damai, tetapi dalam kes cacat anggota tubuh, denda berupa uang boleh diperbolehkan sebagai gantinya. Tetapi sebagian guru-guru Yahudi yang tidak memiliki belas kasihan, mereka berkeras bahwa pembalasan setimpal harus dilaksanakan. Kalau kita memperhatikan di dalam Bilangan pasal 35 ayat 31, tidak ada pengampunan dengan ganti rugi ini. Bahkan walaupun di bawah pemerintahan Rom pun secara otomatis undang-undang mahkamah mereka tidak lagi berlaku. Tetapi mereka tetap saja menginginkan hukuman keras dan kejam. Seperti perintah perjanjian baru merupakan reformasi atau satu pembaharuan. Dari ayat yang ke-39, Yesus mengajar tentang hukum mengenai pembalasan dendam. Yesus memberikan landasan bagaimana mengatasi masalah pembalasan dendam atau mengajar orang agar jangan membalas dendam. Nah, kewajiban kita adalah harus mengampuni kesalahan yang telah dilakukan dan tidak berkeras menuntut hukuman yang berlebihan untuk kebaikan dan demi kepentingan bersama atau kepentingan umum. Dan perintah ini sejalan dengan kelemah lembutan Kristus dan kuknya yang ringan itu. Kita tidak boleh membalas dendam. Kalau kita perhatikan ayat 39, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, tindakan melawan orang jahat
yang melakukan kejahatan terhadap kita dilarang secara umum dan tegas, seperti halnya dengan tindakan melawan pemerintah. Tetapi hal ini bukan berarti memasukkan undang-undang mengenai perlindungan diri sendiri dan pemeliharaan kita terhadap keluarga kita. Kita boleh menghindari dan melawannya jika perlu. Itu lawan dengan cara yang benar. Memang perlu demi keamanan sendiri, tetapi kita tidak boleh sama sekali membalas kejahatan dengan kejahatan, menyimpan dendam, membalas dendam, ataupun berlaku sama seperti yang telah mereka lakukan, yaitu perlawanan fisikal. Karena dalam penerjemahan kata ini, jangan sampai memberi kesan adanya pertarungan secara fisikal, termasuk perlawanan lidah, demi keamanan kita sendiri, demi keamanan semua orang. Dan inilah ekspresi moral Tuhan, standar Tuhan. Kita harus mengampuni jika perlu dihadapkan kepada yang berwenang. Hukum pembalasan haruslah sesuai dengan hukum kasih. Jika ada orang yang melukai kita, menuntut ganti rugi, bukanlah hak kita, tetapi hak Allah. Itu adalah hak Tuhan menghakimi. Kita tidak ada hak untuk menghakimi. Dan kepada Allah kita menyerahkan murka itu. Tapi kadangkala juga menjadi hak, bukan lagi kadangkala, tapi juga menjadi hak wakil Allah, kepemimpinan kampung atau kepemimpinan gereja, jika memang mereka diperlukan demi memelihara ketentraman umum. Dan ketika kita dilukai, kita mempunyai, itulah kesempatan kita. Kita mempunyai kesempatan bukan untuk membalas dendam, tetapi kesempatan menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang merdeka dengan cara mengampuni. Ada 3 hal yang disebut Yesus sebagai orang Kristen harus bersikap sabar terhadap orang yang menyakiti dan bukan menentang. Kita perhatikan, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Artinya jangan membalas luka itu, sebaliknya bersiap sedia menerima tamparan, ataupun dalam penafsiran lainnya, bersiap sedialah menerima penghinaan berikutnya dengan penuh kesabaran. Karena tamparan pipi itu menggambarkan penghinaan dan pelecehan, yaitu merendahkan, menyakiti kita. Nah, kalau kita memperhatikan, cara paling pedas menghina orang menghina orang dalam budaya orang Timur Tengah pada masa itu adalah menampar pipi kanan dengan telapak tangan dan dibalik lagi, begini dan begini. Dan hal ini menjadi tradisi di sana pada zaman Yesus, bahkan sampai sekarang. Dan tapi Yesus dengan tegas memberi perintah, jangan kamu membalas atau bertindak melawan, tetapi bila diperlukan demi ketentraman umum, serahkan perkara itu kepada pihak yang berwenang, supaya dia boleh berkelakuan baik. Tapi pengampunan mencegahnya masalah tersebut lebih teruk lagi, demi memelihara hati nurani dan kesaksian hidup kita sebagai orang-orang merdeka. Nah, kita perhatikan juga ayat yang ke-40. Kepada orang yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Perkara ini bukan hal yang mudah, kan? Kalau kita ada orang yang mengingini milik kita, itu kita harus memberikan itu. Kita harus memiliki itu demi keamanan. Perkara ini bukanlah hal yang mudah, dalam pengertian diberi sebagai kerugian, kehilangan. Kita kehilangan jubah, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Jika persoalannya kecil juga, jika persoalannya kecil yang boleh kita abaikan tanpa menimbulkan kerugian kepada keluarga kita, adalah baik untuk mengalah. Ataupun jika hal itu membuatkan perpecahan, membuatkan perselisihan, lebih baik juga jangan mempertahankan prinsip. Ada orang yang mempertahankan prinsipnya, mempertahankan prinsip hidupnya demi mempertahankan maruahnya, sampai membuatkan perpecahan. Masalah itu tidak baik. Tapi kita harus mencari satu cara yang baik, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu tidak menjadi hal yang membuatkan kita semakin menjauhi orang lain. Jadi itu dikatakan bahwa jika itu membuat perpecahan umum, lebih baik jangan mempertahankan prinsipmu. Jika kita tidak memperolehi jubah atau harta dan sebagainya itu dengan cara yang tidak dapat dikembalikan dengan cara yang adil, lebih baik biarkan dia mengambilnya. Mengalah itu sangat penting. Perhatikan juga ayat yang ke-41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dia dengan sejauh 2 mil. Artinya tidak mau bertengkar untuk dipaksa atau memperdebatkan sesuatu perkara, tetapi lebih baik melaksanakan keperluan untuknya dan melayani dengan penuh kerendahan hati. Lebih baik melayani dia sesuai dengan keperluannya daripada melayani nafsu kesombongan kita dan belas dendam kita. Kita mempertahankan keegoan kita.
Dan itulah yang quality yang baik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya adalah, kedua adalah hidup sesuai dengan etika moral Kristus. Itu adalah bermurah hati, bukan saja jangan membalas pembalasan, tetapi dikatakan murah hati. Kalau ayat yang 42 ini bukan saja tidak menyakiti sesama, tetapi juga berbuat baik kepada mereka. Dan yang pertama, kita harus siap memberi. Bila kita memiliki kemampuan, anggaplah permintaan orang miskin sebagai kesempatan untuk memberi derma. Tetapi perbuatan dermawan harus dengan bijaksana juga. Dilakukan sewajarnya, supaya jangan memberi kepada orang yang malas dan tidak layak menerimanya. Dan kita harus memberikan kepada yang sangat memerlukan dan layak menerima. Dan jangan lupa, sampaikan juga kepada mereka bahwa mintalah maka akan diberikan. Dan itu sangat penting. Yang seterusnya adalah bukan saja selain dari harus siap memberi derma, kita juga siap memberi pinjaman. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Tindakan ini bukan saja meringankan bahasa darurat, tetapi juga kesempatan kita menuntun si peminjam kepada pengurus yang lebih baik. Dan ketekunan yang berdedikasi dan yang penuh kejujuran. Nah, jangan kita tolak permintaan pinjaman orang, meminta pinjaman jika kita mampu, kecuali kita tidak mampu. Tapi berilah kesempatan untuknya berusaha di samping menunggu dia untuk maju. Kecuali diberi banyak kesempatan tetapi malas berusaha. Nah, wajar bagi kita tidak memberi pinjaman, tetapi walau bagaimanapun kita tetap memberi dorongan dan semangat. Terima atau tidak dia nasihat, itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, ketahanan menghadapi hinaan tanpa membalas dendam dan bermurah hati, itulah kualiti hidup sesuai dengan standar Tuhan. Ingat cerita Hana, seingat cerita Hana. Hana mengalami ketidakadilan dari suaminya Elkana dan penghinaan peninah madunya selama bertahun-tahun. Karena kemandulan Hana, meskipun demikian, Hana telah membuktikan kualiti imannya tanpa adanya pembalasan, tetapi dia bergumul kepada Tuhan yang memberikan keadilan kepadanya. Akhirnya Tuhan menolong dia. Nah, bukan berarti kita membiarkan kejahatan dan ketidakadilan terus memperhambakan kita, tetapi kita harus membangunnya dengan cara Tuhan, mengasihi dan mengampuni kita. Karena Tuhan mengasihi dan mengampuni kita tanpa ada unsur pembalasan dan dendam, tetapi menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang Tuhan mendatkan kepada manusia. Dan etika Kristen itu sesuai dengan etika Kristen dan undang-undang yang telah sudah ditetapkan. Nah, hiduplah sebagai anak-anak terang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Itulah kualiti hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan hal yang kedua adalah memiliki kebaikan yang istimewa. Itu ayat yang ke-44 dan 47. Nah, saudara yang terkasih, bukan mudah mengasihi orang yang memusuhi kita. Inilah saya katakan bahwa kualiti hidup sesuai dengan standar Tuhan itu adalah memiliki kebaikan yang istimewa. 44, ayat 44 dan 47. Bukan mudah mengasihi orang yang memusuhi kita. Ini yang dikatakan kebaikan yang istimewa. Akibat dari kemerdekaan terjadi suatu perubahan, terjadi suatu reformasi dalam hidup kita yang bertahap. Suatu perkembangan dalam hidup kita. Kelengkapan yang dikatakan kelengkapan kasih seutuhnya di dalam hidup kita. Yesus berkata dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah dari hukum itu, daripada penafsiran mereka dari hukum Taurat. Tetapi dikatakan ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Alasan kita mengasihi sama ada yang baik terhadap kita maupun yang memusuhi kita adalah ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang tidak baik dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, jika pencipta kita boleh melakukannya, mengapa kita yang diciptakannya di bawah kedaulatannya tidak boleh melakukan? Kasih Allah adil kepada semua orang.
Karena dikatakan ayat yang ke-45 ini, kasih orang kepada semua orang, punya keadilan, tetapi khusus kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, yaitu istimewa. Kita perhatikan mengenai hukum yang sangat mendasar dari Law Batu. Kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah hukum yang menggenapi hukum Taurat. Hukum ini telah dirusakkan oleh berbagai tafsiran dari para guru Yahudi. Kalau kita perhatikan ayat 43, Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia. Menurut pengertian mereka, sesama manusia hanyalah mereka yang senegeri, sebangsa, seagama, dan hanya orang-orang yang berkenaan mereka terima sebagai teman. Itu daripada penafsiran mereka, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan yang lebih dasar, penafsiran mereka tentang kasihilah sesamamu manusia adalah mereka membuat satu kesimpulan, yaitu bencilah musuhmu. Mereka memandang seseorang itu musuh mereka dengan membatalkan perintah Allah, dengan mentaati adat istiadat mereka pada waktu itu, walaupun berlawanan dengan hukum yang ada. Inilah kesumbangan orang Yahudi pada masa itu. Nah, Yesus menegaskan bahwa dia datang menjadi juru damai. Kasihilah sesamamu manusia. Yesus menegaskan bahwa dia datang menjadi juru damai, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, natur keberdosaan kita memang cenderung mengharapkan celaka atau tidak menginginkan apa yang baik akan berlaku kepada orang yang membenci kita dan menyakiti kita. Kita harus sadar bahwa di dasar sikap ini terdapat suatu akar kepahitan yang harus dicabut. Di dalamnya ada sisa-sisa watak rusak yang harus ditundukkan oleh anugerah Allah. Inilah tugas utama orang Kristen, yaitu mengasihi musuh kita. Tapi ini bukan mudah. Inilah katakan kebaikan yang istimewa. Bukan mudah dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita tidak suka sikap mereka. Memang kita tidak suka sikap mereka, tetapi kita harus mengasihi manusia yang diciptakan Allah. Mengasihinya berarti menghormati Tuhan yang menciptakan sesama kita. Yesus menegaskan bahwa dia datang menjadi juru damai. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan Yesus memberitahu kepada kita, itu kita harus melakukan kebaikan kepada mereka. Kita harus melakukan kebaikan kepada mereka. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kita. Kita berkata-kata kepada mereka. Kita harus menanggapi hinaan mereka dengan kata-kata merdeka. Itu sopan santun, lemah lembut. Dan sedialah melakukan kebaikan kepada mereka yang semampunya. Dan bersukacitalah bila mendapatkan kesempatan untuk melakukannya terhadap tubuh jasmani mereka, harta, nama baik, dan terutama bagi jiwa mereka. Dan ini bukan mudah. Harus mengalami satu proses yang panjang dan sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita mau hidup kita berkualitas sesuai dengan standar Tuhan, kita harus memiliki kasih yang istimewa ini. Terus-menerus tidak bosan melakukan kebaikan kepada mereka yang melukai kita. Jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Kita diberkati damai, itulah kita akan hari demi hari diberkati dengan damai sejahtera, ketenangan dalam jiwa kita. Dan Tuhan juga menyuruh kita harus berdoa bagi mereka. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu dan menganiaya kamu. Ini merupakan satu nasihat atau perintah yang keras dari Yesus dengan cara berdoa bagi musuh-musuh. Di mana kata ini adalah kata kerja yang paling banyak dipakai dalam Perjanjian Baru. Bergantung pada konteksnya, tapi dalam konteks ini berdoa bermaksud meminta Allah memberkati atau berdoa agar Allah menolong orang yang menyakiti kita dan membuat kita menderita supaya mereka diubah, mengalami satu perubahan tindakan dari Kristus sendiri. Kita tidak ada hak untuk menghakimi. Dan bukan cerita baru bagi orang Kristen. Orang Kristen dibenci, dikutuki, dianiaya, dicaci maki oleh orang jahat. Kristus sendiri diperlakukan seperti itu.
Setiap kali diperlakukan sedemikian, Tuhan memberi ruang atau kesempatan bagi kita untuk menunjukkan ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus dan keteladanan Yesus, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Inilah masa Tuhan memberi ruang kepada kita, kesempatan bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kita terhadap perintah Tuhan, mengasihi yang memusuhi kita. Saya sedih bila melihat orang Kristen juga terjebak di laman sosial, ikut serta dalam perlawanan kata-kata yang tidak bermoral. Masing-masing mempertahankan kepercayaan. Tiada etika itu mulut mereka. Walaupun mereka orang Kristen, tetapi tidak mencerminkan etika kekristenan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah harus memperlihatkan kesaksian hidup bahwa kita ini adalah benar-benar anak-anak Allah yang merdeka, di mana orang tahu dan dapat melihat bahwa kita ini hidup seperti cara pikir dan cara pandang Allah, yaitu mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, kita harus mengasihi tanpa syarat. Kalau kita memperhatikan ayat yang 46 menegaskan bahwa mengasihi orang yang membenci kita tanpa merasa rugi. Tuhan mengasihi kita, mati di kayu salib, membayar lunas tanpa merasa rugi. Dan pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk seseorang yang menagih pajak utama yang diberikan hak mengumpulkan pajak pemerintahan Rom pada waktu itu. Peraturan pajak Rom sangat kejam dan tidak adil, sehingga para pemungut cukai itu dianggap sama dengan orang-orang berdosa, yaitu tidak menuruti peraturan-peraturan agama Yahudi, memaksa rakyat membayar uang kepada kaisar. Tetapi perhatikan ayat 47. Saudara-saudara saja. Perkataan saudara-saudara saja berarti orang-orang kelompok seagama atau teman-teman. Teman-teman, hanya temanmu saja, atau orang-orang yang dalam kelompokmu saja. Jika kita hanya menunjukkan kebaikan, keramahan, atau kemurahan kepada teman-teman, atau bersikap manis kepada kelompok tertentu saja, itu bukan sikap merdeka. Kadang-kadang kalau itu adalah kita punya teman baik, yang tidak benar pun menjadi benar. Dalam soal hati, kalau masalah soal hati ini, bagaimanapun Anda menunjukkan kebaikan, tetap tidak benar. Tetapi jika itu adalah sahabat baikmu, baiknya soal hati kamu dengan seseorang tidak ada masalah soal hati. Yang tidak baik pun tetap baik, yang kelihatan buruk pun tetap kelihatan baik. Dan inilah sikap standar yang tidak baik. Tapi mari kita belajar, sama-sama belajar. Apa bezanya hidup kita dengan mereka? Di mana keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita tidak melakukan lebih dari biasa yang orang lain lakukan. Tidak tampil beza dari dunia ini. Karena orang yang melakukan tidak baik itu pun, orang yang tidak mengenal Allah pun demikian juga boleh melakukan kebaikan. Nah, orang yang mengasihi memilih bulu adalah orang yang tidak tahu bagaimana menyembah Allah. Saya boleh katakan, orang yang mengasihi memilih bulu adalah orang yang tidak tahu bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar. Itu memilih-milih. Seperti Yunus menerima panggilan dan melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi jauh di hati Yunus tidak mengasihi orang Niniwe. Karena orang Niniwe ini adalah musuh bangsa Yunus. Nah, kualiti iman kekristenan kita bukan diukur berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita menjadi pemimpin gereja. Tinggi mana tahap teologi kita, begitu banyak kemampuan kita melayani Tuhan. Bukan begitu banyak karunia-karunia yang kita miliki, contohnya karunia lidah bernubuat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita, kualiti yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mampu mengasihi orang tanpa syarat. Bagaimana kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Simple tapi sangat bernilai. Mampu mengasihi orang yang membenci kita. Mampu menyalibkan keegoan kita. Itulah standar yang Tuhan mau. Orang yang lebih diberkati, perhatikan, orang yang lebih diberkati adalah mengampuni. Dan orang yang lebih berbahagia adalah diampuni. Jemaat yang terkasih, kemerdekaan berhubungan dengan ketaatan seseorang kepada kehendak Allah yang sempurna. Seperti Yesus mengasihi dan memperhatikan kita. Menempatkan kedaulatan Kristus di dalam hidup kita.
Nah, quality hidup sesuai dengan standar Kristus adalah memiliki moral sesuai dengan etika Kristen, yaitu keinginan Allah dari manusia, dan kebaikan yang istimewa, yaitu yang mampu dilakukan oleh keistimewaan itu manusia Allah, yaitu keinginan Allah dari manusia, dan kebaikan yang istimewa, yaitu yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita tidak mampu melakukannya jika kita tidak membangunnya dengan cara Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, serta tidak mengalami, menikmati, dan menghidupi kasih Tuhan. Di jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengalami, menikmati, dan menghidupi kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengar firman Tuhan yang berbicara quality hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan bukan mudah Tuhan untuk memiliki quality hidup sesuai dengan standar Tuhan. Harus melalui proses yang sangat menyakitkan. Kami harus memiliki moral sesuai dengan etika Kristen. Dan kami harus memiliki kebaikan yang istimewa. Dan inilah cebaran bagi kekristenan kami Tuhan. Bukan mudah mempraktikkan hidup ini dengan sungguh-sungguh, mengasihi musuh kami, dan memerlukan proses yang menyakitkan dalam hidup kami. Tetapi inilah yang Tuhan maukan, supaya kami diproses menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki quality hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan kami tidak mampu melalui proses ini Tuhan, karena sangat menyakitkan. Tapi kami percaya bila Tuhan yang menaruhkan kebenaran dalam hidup kami, kami mampu untuk mengalaminya Tuhan. Kami mampu untuk menikmatinya. Kami mampu menjalani proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mencapai pada tahap perkembangan, satu perubahan yang baru di dalam kehidupan kami. Yaitu kami mampu mengasihi orang yang memusuhi kami, bahkan memberkati mereka dalam doa kami Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan, kami tidak mampu melakukan ini tanpa kami membangun dengan cara Tuhan mengasihi dan mengampuni kami. Oleh itu Tuhan, biarlah kami mengalami sungguh-sungguh kasih Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat mencerminkan sifat kasih Tuhan dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih atas firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalani kehidupan kami pada setiap hari yang penuh dengan tentangan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.